Halo teman-teman, kali ini aku akan share tentang gimana caranya untuk mendapatkan jutaan rupiah per harinya tapi tanpa melakukan promosi sedikit pun. Jadi pada kemarin sebenarnya aku baru buka salah satu toko atau salah satu jualan itu menjual ya just like an electronic lah istilahnya, barang-barang elektronik, dan aku bisa mendapatkan sekitar 2-3 juta dalam waktu satu hari pada flash sale kemarin, tapi aku nggak melakukan promosi sama sekali. Lalu gimana caranya? Dan itu baru aku mulai, mungkin nggak sampai 1 bulan aku memulainya, belum sampai 1 bulan. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mempromosikannya? Gimana caranya orang tahu? Gimana caranya orang beli kalau aku nggak mempromosikan? Oke, begini caranya. Aku mau ngasih tahu mindsetnya dulu. Jadi kalau misalnya kalian sudah dijelaskan nanti ke depannya, tapi kalian nggak tahu mindsetnya, mungkin kalian akan bingung, kalian akan nggak percaya. Karena aku mau kalian ini dulu, ubah mindsetnya dulu. Apakah kalau misalnya kita jualan itu harus langsung ibaratnya harus langsung closing saat itu juga? Apakah kalau misalnya kita itu marketing, melakukan suatu promosi, apakah kalian itu menginginkan atau tipe orang yang menginginkan closing saat itu juga? Atau terjadi transaksi saat itu juga? Jujur, aku pribadi bukan orang seperti itu. Kenapa? Karena I do marketing itu untuk jangka panjang. Jadi, meskipun saat itu nggak terjadi transaksi, misalnya nih, contoh gampangnya nih, kamu mempromosikan produk, kak, aku jualan ini tuh produknya kayak gini, kakak mau beli nggak? Kalau misalnya dia bilang enggak, itu kayak nightmare gitu, kayak apa ya, kayak wah ini gimana nih, dia nggak beli padahal aku sudah kayak gini, kenapa ya? Apa aku salah di ininya, kita langsung down gitu. Apa jangan-jangan produknya nggak laku ya? Apa jangan-jangan, nah kayak gitu. Tapi aku secara pribadi itu akan memastikan marketing itu jangka panjang. Contohnya kayak gini, gampangannya. Kalau misalnya kita marketing ke seseorang, itu aku nggak langsung marketing, tapi aku cari tahu dulu apa yang mereka inginkan, apa masalahnya mereka. Contoh waktu aku jualan elektronik kemarin, aku research, aku cari di Google, aku cari di Google Trends, aku cari produk-produk di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Aku riset kira-kira yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang Indonesia di barang elektronik itu apa, kayak gitu. Nah, dari riset itu ketemulah banyak produk gitu kan, mulai dari handphone, TV, laptop, kemudian apa ya, mesin cuci, bahkan ada orang yang butuh itu. Nah, dari situ aku milih sesuatu yang pertama yang aku dekat dengan itu, atau orang-orang itu kira-kira dekat dengan itu, dan aku sudah tahu sedikit informasi tentang hal itu. Contohnya gini, misalnya aku pilih handphone. Nah, harusnya aku tuh punya sedikit informasi tentang handphone, dan aku punya sedikit kemampuan atau keahlian atau wawasan tentang handphone, kayak gitu. Maka aku akan tahu celahnya di mana, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku pilih TV box. Oke, TV box dan STB atau set top box. Nah, aku cari tahu lebih dalam, aku gali lebih dalam. Jadi aku bukan langsung jualan. Mungkin kalian kan berpikir kalau misalnya sudah menemukan produknya langsung aja jual gitu. Enggak. Jangan. Riset dulu. Aku riset tentang STB ya, set top box dan TV box. Ternyata aku menemukan fakta bahwa ternyata pemerintah sekarang sedang merencanakan untuk pergantian dari TV analog, TV pakai antena, ke TV digital. Nah, itu informasi yang belum banyak orang tahu. Nah, dari situ, karena belum banyak orang yang tahu, aku bikinlah kontennya. Bikinlah artikel, bikinlah video, bikinlah gambar, desain, meme, anything yang berhubungan dengan informasi itu yang belum banyak orang tahu. Aku taruh artikelku di Google, aku taruh di YouTube, aku taruh di TikTok, aku taruh di Instagram, semua platform kayak gitu. Tapi nggak jualan produk, just content, just a content. Jadi aku taruh itu konten-kontennya untuk apa? Untuk menarik orang dulu, baru nanti di captionnya atau di deskripsinya
Baru aku tulis, kalau misalkan pengen beli Android TV Box, kalau misalnya pengen beli set-top box, silakan kunjungi toko saya di sini. Atau silakan klik di link ini. Kayak gitu. Oke? Jadi, pendekatannya itu bukan pendekatan, Pak, mau beli Android TV Box gak? Ini kayak gini. Gak kayak gitu pendekatannya. Jadi, kamu share di WhatsApp, share di Instagram katakanlah, share di teman-teman kalian. Itu bukan share jualan. Oke, itu bukan share aku jual ini. No. Tapi share informasinya. Oke. Share ternyata pemerintah mau mengganti antara TV analog ke TV digital kayak gitu. Infonya di sini. Nah, ternyata kita itu bisa nonton TV dengan handphone atau dengan mesin ini. Nah, informasinya di sini. Nah, kayak gitu. Saat orang mengklik link informasi itu, karena orang nggak merasa dijuali, gimana ya? Nggak merasa ditawari sesuatu. Jadi orang akan tertarik dengan informasinya. Kalau misalnya kalian secara pribadi deh, kalau misalnya ada orang nawarin produk ke kalian, kalau kalian nggak butuh produknya, kalian akan apa sih? Ganggu aja orang ini. Ya kan? Hampir semua orang, nggak bilang semua, hampir semua orang itu nggak suka dijualin, nggak suka kalian nawarin produk secara langsung kalau dia nggak butuh. Makanya pendekatannya itu bukan pendekatan jualan, tapi pendekatan konten, pendekatan informasi atau entertainment. Misalnya kalian cari, katakanlah kalau tadi kan aku mencarinya tentang informasi. Nah, bisa saja kalian menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang lagi viral. Misalnya di TikTok atau di Instagram lagi viral apa nih? Nah, itu kalian hubungkan dengan produk kalian. Misalnya kalian jualan baju katakanlah. Di TikTok atau Instagram viral tentang baju yang sama. Misalnya ada seorang cewek atau cowok gitu keluar ke hangout kemana gitu, terus kemudian ketemu dengan orang yang nggak dikenal tapi bajunya sama, itu kan kayak awkward. Nah, itu kan something yang viral, something yang banyak orang tahu, something yang seru. Nah, dari situ kamu hubungkan dengan produkmu karena kamu jualan baju. Nah, makanya kalau misalnya beli baju yang seperti itu atau beli baju yang bagus, kalian bisa cek ke toko ini. Nah, kayak gitu. Jualannya di sana, di captionnya, di descriptionnya, bukan langsung aku punya baju. Kayak gitu. Itu caranya promosinya. Nah, kenapa aku bisa bilang tadi di awal bahwa aku melakukan itu tanpa promosi? Pada saat kemarin itu tanggal 12/12, itu kan Harbolnas Hari Belanja Online Nasional, itu aku tidak melakukan promosi sama sekali. Bahkan aku cuman duduk, cuman nonton film aja, cuman bantuin orang tua beli barang kayak gitu. Itu doang. Nggak melakukan anything special. Dan tiba-tiba waktu aku ngelihat laporan, kok ada pesanan masuk segini, katakanlah, wow. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena I put that content, aku naruh konten itu di tempat yang dimana orang bakal nyari. Contohnya, misalnya aku bikin artikel, kemudian aku tulis di blog, kemudian di blog itu aku indekskan ke Google, aku masukkan ke Google. Jadi saat orang searching sesuatu di Google, searching tentang TV Box, searching tentang anything itu yang aku promosikan, orang akan masuk ke websiteku. Aku nggak ngapa-ngapain. Yang melakukan searching itu adalah customerku, yang melakukan istilahnya. Karena dia, misalnya nih pada waktu Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional kan banyak sekali diskon. Nah, dari situ orang jadi semakin ada rasa keinginan untuk beli. Rasa ingin belinya itu tinggi banget, makanya dia akan searching di Google, searching di YouTube, cari-cari produk di TikTok, cari-cari referensi di Instagram, kayak gitu. Jadi orang akan nyari. So, tanpa kita promosi pun orang akan menemukan konten kita, tapi kontennya harus berupa informasi, bukan penawaran produk ya. Harus berupa informasi dan penawarannya itu di akhir. Kalau misalnya pengen beli yang seperti itu, silahkan beli di toko ini, udah kayak gitu doang. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian jualan itu jangan hanya memikirkan jangka waktu yang singkat. Misalnya, pokoknya aku marketing sekarang, aku harus laku saat ini juga. Nggak, sekarang itu zamannya itu online di mana ya itu tadi, orang itu nggak suka dijualin. Coba deh misalnya kalian pergi ke Instagram atau pergi ke WhatsApp, katakanlah status WhatsApp, atau kalian di Twitter atau Facebook atau anything social media, kalau misalnya teman kalian itu posting jualan terus,
Apakah kalian akan memperhatikan postingannya? Aku yakin enggak. Kalau misalnya di Instagram, kata kamu buka Instagram, kemudian di beranda kalian itu isinya teman kalian itu satu, misalnya jualan terus tiap hari itu jualan, postingannya itu jualan. Apakah kalian memperhatikan jualannya? Aku yakin enggak. Kecuali kalian butuh, ya kan? Nah, maka dari itu kalian jangan posting jualan. Ya posting kayak tadi, kayak meme, kemudian kayak konten-konten informasi, kayak sesuatu yang bisa bikin orang itu tertarik, tapi bukan jualan. Kayak gitu, yang relate dengan mereka. Misalnya ada informasi apa terbaru apa nih, berita viral apa nih. Nah itu nanti hubungkan dengan konten kalian, kayak gitu. Kemudian akhir-akhirnya ujung-ujungnya nanti ya jualan. Kalian bisa beli di toko ini, kalian bisa klik link di bio, atau kalian bisa klik link ini. Ujung-ujungnya nanti gitu kayak gitu. Tapi orang nggak akan merasa di prospek gitu loh. Kalau misalnya kalian di MLM biasanya kan kalian ogah-ogahan kalau di prospek kan, di prospek orang ngajakin bisnis kayak gitu. Tapi ya itu, orang nggak akan ngerasa dijualin gitu loh. Orang cuman ngerasa oh dia membagikan informasi, udah sekedar itu doang. So itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga membuka wawasan kalian dan memperbaharui cara kalian untuk mempromosikan sesuatu. Ingat, jangan langsung promosi produknya, tapi promosi sesuatu yang relate dengan mereka, konten-konten viral, informasi lucu-lucu dan sebagainya yang banyak disukai orang Indonesia terutama, baru nanti kalian jualan setelahnya. Untuk menarik orang dulu, kalian bikin konten yang bagus, setelah itu baru kalian jualin. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu informasi yang kayak gini lagi yang akan sangat berguna bagi bisnis kalian. Dan saya Saiful, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!